Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muragil Sarsabil dengan NIM 20019, dengan teman saya Muhammad Zaidan Abdullah dengan NIP 20104. Di sini kami akan mencoba mendemokan hasil dari kerja kami. Eh, Yaitu di sini eh, ada sistem tentang analisis sentimen terhadap bakal calon presiden 2024 dengan algoritma naik bias. Nah, untuk tampilan pertamanya itu eh, seperti yang terlihat, yaitu description singkat tentang eh, sistem kami, tentang tentang sejarah singkat eh, pemilu yang dilaksanakan pada 5 tahun sekali, kemudian eh, permasalahan yang timbul yaitu berupa komen-komenan dari sosmed tentang bakal calon presiden tersebut. Nah, untuk di sini pada bagian kedua, pada tab kedua yaitu processing data. Nah, di sini itu prosesnya itu eh, user menginputkan komen baru. Nah, seperti contoh ini, saya sangat setuju dengan pola pikir Bapak Ganjar, namun saya sangat tidak setuju dengan pola pikir Bapak Anies. Nah, kemudian itu komenannya akan dicek. Nah, untuk hasilnya itu, outputannya itu hasilnya negatif. Nah, kemudian itu uh, per kata itu akan di append atau dimasukkan ke list seperti ini, tiap katanya. Kemudian itu dari tiap kata ini akan dibagi menjadi uh, mana kata yang positif dan kata yang negatif. Kemudian akan dimasukkan ke list lagi seperti tadi. Di contoh ini saya, kemudian sangat, sangat setuju, kemudian saya sangat. Nah, untuk negatifnya itu sangat dan tidak. Kemudian mengapa di sini hasilnya negatif? Karena itu uh, kekurangan dari kami memiliki kekurangan dari model yang kami gunakan itu sendiri yaitu text block yang dimana untuk polarity dari kata negatif itu lebih besar dari polarity kata positif meskipun positifnya ini lebih banyak. Eh, Kemudian di frekuensi kata itu yaitu kata yang sering muncul seperti saya itu munculnya 2 kali dalam kalimat tersebut, kemudian sangat munculnya 2 kali, setuju 2 kali dan seterusnya. Eh, Mungkin itu saja dari kami. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Abdullah dengan NIM 20 di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari sistem yang kami buat. Oke. Jadi di sini saya melakukan import beberapa library dan modul dari Streamlit untuk menampilkan UI serta eh, memanggil fitur dari framework sendiri dengan nanti juga sebagai penyusunan array dari bentukan list akan dibentuk pada array. Dan di sini saya juga mengimport dari modul scanlan Gauss Naive Bayes untuk membaca model yang telah kami buat. Terus untuk juga dengan sastra Wistemar sebagai pengolah kata, Pickle sebagai memuat model yang telah kami buat tadi. Terus untuk import RA itu sebagai pengolahan dari beberapa kata-kata yang seharusnya tidak digunakan akan dibuang. Untuk slope sendiri sebagai fungsi pencarian kata dan juga untuk mengecek valid dari setiap kata ataupun kalimat. Dan di sini kami juga menggunakan translate karena sebab text block sendiri ini tidak mendukung pemrosesan kalimat atau kata dari bahasa Indonesia. Jadi kami perlu untuk merubah dari bahasa Indonesia ini ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Jadi untuk prosesnya sendiri kami
membuat konstrukturnya dari eh, sastrawi. Nah, untuk pengolahan beberapa hal-hal yang diperlukan, kami akan melakukan eh, penghilangan dari beberapa hal yang diperlukan dengan tools regex. Nah, seperti pada berikut ini, dan ini adalah berupa pemanggilan model yang telah kami buat, yang telah kami masukkan ke dalam folder Project PBA dengan nama model Bayes PKL. Pickle. Nah, pickle ini dengan RB ini maksudnya akan di-read, dibaca, dan juga sebagai model. Dan pada pemrosesan di sini dikerjakan pada tab kedua. Nah, di mana ketika sesuai yang tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, maka inputan komen tadi akan dimasukkan ke dalam ini, maka text box tadi itu akan menyimpan sebuah data inputan berupa kalimat. Nah, kalimat ini akan diproses ketika tombol button itu bekerja. Kalaupun tombol button ini jadi klik, maka dia akan menampilkan output seperti ini di else-nya ini. Nah, ketika tombol button itu bekerja, maka dia akan melakukan pemrosesan untuk memproses dari kalimat yang tadi. Di mana di sini kami memanggil dari modul rasa sendiri dengan translator, di mana dia akan merubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris untuk memudahkan text block mendeteksi polarity dari setiap kata ataupun kalimat yang akan kami proses. Di sini kami juga terdapat inputan string di mana ini ada berupa komen yang tadi diisi di atas, dan di sini Word adalah sebagai eh, pemrosesan penyederhanaan bahasa untuk sebelum diproses. Jadi di sini kami eh, melakukan eh, apa itu penyederhanaan kata yang sebelumnya tidak baku menjadi baku. Sehabis itu kita proses, kita translate dalam bahasa Inggris, sehingga ketika telah menjadi bahasa Inggris kalimat tersebut akan kita deteksi pada tools text box sendiri, sehingga kita bisa menemukan polarity-nya. Nah, polarity ini nanti yang akan dijadikan sebagai data test ke dalam model nah base tadi. Jadi kata yang sebelumnya itu kan berupa list, maka kami akan membuka list berupa outputan dengan polarity-nya, maka kita akan bentuk dari atas itu menjadi berupa data array. Karena sebab kenapa kami memakai array? Karena model kami sebelumnya itu juga memakai data array untuk membuatkan model yang telah di-train. Nah, jadi setelah output dari Power ini dapat, maka output ini akan kami rubah jadi array sehingga kita reshape menjadi sebagaimana data test itu dengan banyaknya data test dengan shape yang sesuai dengan data test pada model sehingga bisa diproses, diprediksi, dan JPEG itu merupakan output hasil prediksi dari model yang hasil dari prediksi dari data test yang kita proses dalam model. Nah, di sini kenapa kami menggunakan tulis? Tulis sendiri ini merupakan fungsi dari Python sendiri untuk merubah data array menjadi list sehingga mudah untuk kita tulis di sini agar menampilkan hasil dari output. Di sini juga saya menuliskan dalam outputnya Upred dengan indeks 0 yang artinya itu dia akan menampilkan output dari elemen yang pertama dalam Upred. Nah, di sini juga terdapat proses untuk eh, apa menghitung kata apa saja yang ada di sana akan dimasukkan ke dalam sini, dan tab sendiri ini untuk menyimpan sebentar dari pemrosesan, dan untuk list positif dan negatif adalah untuk penyimpanan di mana kata positif dan kata negatif. Di sini saya menggunakan block untuk mendeteksi dari setiap kata itu, dan masalah itu akan dijoinkan ke dalam list word yang nantinya word itu juga dipanggil untuk memberikan penjelasan setiap kata-kata yang telah disediakan dan kata-kata apa saja yang eh, ada di sana. Nah, setelah itu, di sini juga akan membuat proses pemrosesan untuk
menentukan mana yang kata itu mempunyai polarity yang positif atau negatif dari fungsi ini. Nah, dari setiap kata yang diproses, maka dia akan menemukan polarity sendiri. Ketika ketika kata itu termasuk polarity-nya positif, maka dia akan dimasukkan ke dalam list positif. Jika kata itu termasuk negatif, maka dia akan dimasukkan dalam list negatif. Untuk polarity-nya sendiri, kami tidak akan memproses kata itu, dan di mana eh, setelah mendapatkan hasil, maka kami akan memberikan output dengan SDW, standard rate, sebagaimana berikut ini. Dan untuk menampilkan setiap banyaknya frekuensi kata yang muncul, kami juga memakai fungsi VSCOOP sendiri, yaitu pada ini, di mana setiap kata frekuensi dalam frekuensi kata, maka dia akan diberikan sebagai banyaknya itu. Dan kenapa tadi kata kalimat yang kami inputkan itu mempunyai hasil yang negatif? Sebab ketika diproses oleh tekstur sendiri, polarity yang ditemukan dari setiap kata itu mempunyai nilai polarity yang kecil, dan sedangkan kata yang negatif yang meskipun satu itu mempunyai nilai negatif yang besar. Sehingga ketika nilai dari kata positif ini diakumulasikan dan juga negatif ini diakumulasikan terus ditotalkan, maka nilai itu mempunyai polarity negatif. Sehingga kalau tersebut menunjukkan kalimat negatif, sebab dari perhitungan polarity tersebut secara totalitas itu condong pada ke kalimat negatif karena besarnya polarity nilai negatif yang ditemukan. Jadi seperti itu. Itu sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.